Assalamualaikum, hai Mam, jumpa lagi dengan Cooking Mama Hanif. Kali ini Mama Hanif mau bagikan 3 resep ide jualan puding karakter yang sangat laris manis, dan ini sangat digemari para bocil dan tentunya menjadi sumber penghasilan bagi teman-teman semua di rumah dengan cara yang sangat mudah. Langsung aja kita simak. Kita siapkan pan atau panci, masukkan 1 bungkus 7 gram agar-agar plain, mereknya bebas, bisa pakai merek apa saja. Selanjutnya tambahkan dengan setengah sendok teh Nutrijel plain. Bila sudah, tambahkan 8 sendok makan atau 120 gram gula pasir. Kita aduk hingga tercampur merata agar tidak ada adonan yang menggerindil. Selanjutnya, bila sudah, kita akan tambahkan bahan cair berupa susu. Di sini susunya di awal kita masukkan 900 ml. Bila sudah kita masukkan, selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur merata bahan kering dan bahan basahnya. Bila dirasa sudah cukup tercampur merata, kita akan pindahkan ke atas kompor. Kita nyalakan api, kita gunakan api sedang cenderung kecil saja. Untuk di awal kita aduk-aduk menggunakan whisker terlebih dahulu. Ini akan memudahkan untuk melarutkan gula-gula dan bubuk agar-agar dan jelinya agar lebih cepat larut sempurna. Bila dirasa sudah cukup larut, kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur saja agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa atau buih-buih di atas permukaan puding. Karena ini sudah masuk adonan susunya, harus selalu standby diaduk dari awal hingga pudingnya nanti benar-benar mendidih. Bila sudah mendidih, matikan api, aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap-uap panas dan juga buih-buih yang ada di permukaan agar hilang dan tidak terlalu banyak ya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan ambil adonan. Kita ambil adonan menggunakan gelas ukur agar lebih tepat. Kita ambil 100 ml, kita takar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok kecil. Bila sudah, selanjutnya kita akan kasih pewarna atau pasta. Bila teman-teman ingin berbagai rasa pudingnya ini tidak hanya rasa susu, maka bisa tambahkan pasta buah atau mau pakai bubuk minuman seperti Nutrisari atau Pop Es juga boleh. Berapa takarannya bisa dicoba setengah saset dulu ya. Selanjutnya kita akan cetak. Cetakannya di sini saya menggunakan cetakan Mika berbentuk mobil kecil seperti ini. Untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, ini untuk yang pertama, 100 ml pertama saya beri pewarna biru muda. Untuk menuangnya ke dalam cetakan, ingat ya teman-teman, jangan panas banget, langsung dituang agar cetakannya aman, tidak meleleh. Jadi harus ditunggu agak hangat dahulu ya. Ini kita tuang, kita cetak hingga habis. Kita lakukan hingga semuanya selesai, kemudian kita akan padatkan hingga benar-benar padat. Dan kita akan ambil adonan selanjutnya untuk warna mobil yang lain. Tapi kalau teman-teman ingin hanya satu warna saja mobilnya juga boleh ya. Di sini saya bikin 2 warna, biru dan merah tua. Nah, seperti ini. Hati-hati nuangnya, jangan sampai belepotan agar hasilnya itu rapi dan cantik. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, yang biru sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita ambil lagi adonan sebanyak 100 ml lagi.
Dan di sini saya akan tambahkan pewarna merah tua. Bila teman-teman ingin pakai rasa buah, maka bisa tambahkan pasta stroberi ya. Kalau ingin warnanya sama dengan Mama Hanif. Di sini saya pakai merek ini dan kita masukkan secukupnya hingga menemukan warna yang kita inginkan. Kalau warna merah tua ditambahkan ke puding susu warna putih, warnanya memang tidak terlalu kuat, jadi warnanya seperti warna pink seperti ini ya teman-teman. Nah sudah, selanjutnya kita ambil cetakan lagi dan kita akan cetak. Nah di sini kenapa mobilnya saya bikin dua warna, ada yang biru dan ada yang merah seperti pink, karena di sekolah biasanya anak-anak perempuan itu suka warna pink ya teman-teman. Kalau yang laki-laki biasa ambil yang warna biru. Nah seperti itu ya. Ini kita selesaikan dan kemudian kita sisihkan dahulu dan kita akan lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya bila sudah kita sisihkan, kita ambil lagi adonannya. Kita ambil kurang lebih 30 ml saja teman-teman, dan akan kita cetak menggunakan tutup seperti ini. Bisa menggunakan tutup apa saja. Ini akan kita gunakan sebagai hiasan marka jalan nantinya ya. Nah kita taruh tipis saja, jadi kita hanya memerlukan kurang lebih hanya 30 ml saja. Nah ini sudah. Selanjutnya kita sisihkan, dan bila sudah, selanjutnya kita akan ambil adonan lagi. Kali ini akan kita gunakan sebagai hiasan rumput tanah. Kita ambil sebanyak 100 ml lagi dan akan kita tambahkan pewarna atau pasta hijau. Bila ingin pasta bisa gunakan pasta pandan atau pasta melon atau pakai bubuk minuman rasa melon. Di sini saya hanya gunakan pewarna. Kita tambahkan sampai kita menemukan warna yang kita inginkan. Selanjutnya ini akan kita padatkan semua hiasan kita hingga benar-benar padat sempurna. Untuk puding sisanya di dalam panci kita tuang ke dalam mika ukuran 7C seperti ini. Kita tuang setengah mika aja dan kita padatkan. Selanjutnya kita akan bikin adonan kedua, 10 gram Nutrijel rasa cincau. Selanjutnya tambahkan juga dengan 5 sendok makan gula pasir, atau sesuaikan lagi dengan selera. Bila suka manis bisa ditambah, kalau tidak suka manis bisa dikurangi. Selanjutnya tambahkan 500 ml air. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Bila dirasa sudah cukup tercampur merata, kita nyalakan api dan kita masak menggunakan api sedang saja. Kita aduk-aduk terlebih dahulu untuk melarutkan gula-gulanya, dan kita masak tanpa menambahkan lagi tambahan warna ya teman-teman, karena ini warnanya sudah cukup kuat, sudah pekat hitam seperti ini. Nah ini kita didihkan. Bila sudah mendidih, selanjutnya matikan api, hilangkan dulu uap panasnya, baru boleh disiramkan ke mikanya ya, agar mikanya tetap aman dan tidak meleot atau tidak terbakar. Selanjutnya ini kita buang dulu busa-busanya dengan cara kita aduk-aduk seperti ini, dan uap-uap panasnya keluar dulu. Bila dirasa sudah, selanjutnya kita bisa bagi rata untuk semua puding yang sudah kita padatkan di dalam mika ini. Kita bagi rata aja untuk puding cincaunya. Satu resep ini menghasilkan 25, bisa kurang bisa lebih tergantung kita nuangnya dan tergantung kita ngisi mikanya ya teman-teman. Jadi tidak bisa diukur rata, jadi bisa kurang bisa lebih antara 25. Bila sudah kita padatkan hingga padat sempurna,
Saya pemadatannya menggunakan suhu ruang, boleh dikipas-kipas bila ingin lebih cepat ya. Bila sudah, selanjutnya kita mulai menghias. Nah, ini untuk rumput parutnya tinggal kita parut menggunakan parutan keju. Selanjutnya akan saya letakkan di bagian bawah mika seperti ini. Ini kita ibaratkan sebagai rumput di tepi jalan raya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita bagi sedikit-sedikit aja agar tidak terlalu menutupi nanti jalannya. Kita lakukan hingga semuanya selesai dan semuanya terisi. Untuk pemilihan mikanya, usahakan memilih mika yang tebal, jangan yang tipis agar aman untuk pudingnya saat pudingnya kita tumpuk dengan puding-puding yang lain ya teman-teman. Kalau mikanya tipis itu akan cepat merusak hiasan pudingnya itu sendiri dan mengakibatkan pudingnya juga lebih cepat berair karena hancur ya teman-teman. Jadi usahakan untuk kemasannya pakai mika yang tebal. Harganya pun berkisar hanya di harga 7.000 aja teman-teman, dan itu sudah berisi 100 biji. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Bila sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat marka jalannya. Garis di tengah jalan itu ya teman-teman yang berwarna putih. Caranya kita potong-potong memanjang aja seperti ini. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan mika yang teman-teman pakai. Kalau pakai mika seperti Mama Hanif 7C, maka ini lumayan kecil ya teman-teman, jadi disesuaikan aja kecil-kecil. Nah, caranya seperti ini ya, dipotong-potong semuanya memanjang. Bila sudah, selanjutnya kita potong lagi menjadi lebih pendek agar lebih mudah motongnya, bisa dikeluarkan dan ditaruh talenan seperti ini. Bila sudah selesai kita potong, kita akan membentuk jalannya. Kita pasang ya garis putihnya. Karena ini mikanya kecil, jadi di sini saya hanya kasih garis 2. Awalnya saya kasih 3 seperti ini teman-teman, tapi terlalu mepet, jadi saya kasih 2 aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya bila sudah, kita akan pasang untuk mobilnya. Nah, ini mobilnya sudah padat. Untuk mengambilnya, siapkan tusuk gigi atau tusuk sate yang sudah dipecah menjadi tipis ya teman-teman. Jangan yang tebal agar nanti tidak pecah ya untuk hiasannya. Nah, kita pasang di atas garis putihnya. Nah, ini saya menggunakan tusuk sate yang sudah saya buat tipis seperti ini, jadi hiasan mobilnya itu tidak patah. Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan hias. Sebagai bunganya kita bisa menggunakan permen crispy ball seperti ini. Ini sebagai hiasan bunga-bunga rumputnya di pinggir jalan ya teman-teman. Kita lakukan hingga selesai. Nah, sudah selesai, jadinya seperti ini, cantik banget. Selain menggunakan permen crispy ball, bisa menggunakan permen yang lain atau mau menggunakan seres juga bisa. Selanjutnya kita akan kasih perekat atau adonan bening agar hiasannya ini tidak rusak dan tidak geser. Nah, di sini saya kasih tutorialnya setengah sendok teh agar-agar plain. Tambahkan 1 sendok makan gula, usahakan yang berwarna putih bersih, 100 ml air. Kita aduk merata dan kita masak hingga mendidih.
Jadi masih banyak yang tanya ya teman-teman, adonan perekat itu apa? Adonan perekat itu adonan bening yang kita buat yang fungsinya sebagai perekat untuk hiasan-hiasan puding yang kita buat agar hiasannya tidak bergeser. Nah, sudah mendidih, selanjutnya kita aduk-aduk, matikan apinya. Biarkan dulu puding bening ini agak hangat, walaupun tidak hangat banget, tapi biarkan paling tidak uap-uap panasnya itu sudah menghilang teman-teman. Jadi jangan langsung habis mendidih seperti ini langsung disiramkan ke puding ya, biar nanti hiasan kita itu tetap aman dan tetap cantik. Bila sudah hangat, selanjutnya kita bisa siramkan ke puding kita. Tapi ingat, saat kita menyiram puding dengan adonan perekat, jangan disiramkan di atas hiasan, terutama hiasan yang berwarna-warni seperti ini. Jadi kasih perekatnya di sela-sela atau di sekitaran hiasan seperti ini ya teman-teman. Nah, agar hiasan kita tetap cantik dan tahan lama. Seperti ini ya caranya, bisa diikuti. Nah, seperti ini. Untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan model di daerah masing-masing. Kalau di daerah saya dengan harga ukuran mika ini biasa dijual dengan harga Rp2.000, tapi harga itu bukan patokan ya, sesuaikan lagi dengan model di setiap daerah, bisa berbeda, bisa lebih mahal dan lebih murah. Kita lakukan hingga selesai dan kita biarkan perekatnya dingin terlebih dahulu, dingin suhu ruang, baru boleh kita tutup dan kita staples. Boleh kasih stiker jika suka. Nah, demikian tutorial kita hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Yuk kita lanjut resep yang kedua. Kita siapkan pan atau panci dan di sini kita akan bikin dulu adonan ikan koi atau adonan hiasannya. Kita masukkan setengah bungkus agar-agar plain. Selanjutnya bila sudah, kita akan tambahkan dengan bahan kedua, yaitu setengah sendok teh Nutrijel plain. Bila sudah dimasukkan, kita tambahkan dengan 2 sendok makan gula. Kita aduk hingga tercampur merata, kemudian tambahkan 250 ml air. Kita aduk-aduk dan kita masak dengan api sedang. Kita aduk dengan whisker dahulu untuk melarutkan gula-gula dan adonan keringnya agar menyatu dengan sempurna dengan bahan basahnya. Bila dirasa sudah larut semua, kita bisa mengaduknya sesekali menggunakan sendok sayur seperti ini. Kita masak hingga benar-benar mendidih adonannya. Bila sudah mendidih, selanjutnya matikan api, aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busanya. Selanjutnya tambahkan 1 saset atau 38-40 gram kental manis putih. Mereknya bebas, bisa pakai merek apa saja. Selanjutnya kita bersihkan wadah creamernya agar tidak ada bahan yang mubazir dan terbuang. Kita bersihkan, kemudian kita aduk kembali. Pastikan sudah larut sempurna dan menyatu dengan adonan puding hiasannya ya teman-teman. Bila sudah, selanjutnya kita diamkan sebentar biar hilang uap panasnya. Kemudian kita siapkan cetakan ikan koi baby atau ikan koi yang kecil. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Di bawah judul ada kata selengkapnya, bisa diklik dan di scroll aja. Nanti pasti ada di situ. Selanjutnya kita pindahkan adonan hiasannya ke dalam wadah mangkok tahan panas, bisa wadah mangkok stainless. Kemudian bila dirasa sudah tidak terlalu panas, kita langsung tuang aja ke dalam cetakan ikan koinya. Untuk satu resep ini jika menggunakan mika
6GS atau Mika 8x8 akan menjadi 24 sampai 25, tapi kalau menggunakan Mika 7C akan menjadi sampai 30 karena Mika 7C lebih kecil. Selanjutnya lebihan adonan hiasannya di sini saya kasih pewarna hijau, perpaduan atau percampuran hijau tua dengan hijau muda. Kalau teman-teman nggak ada hijau tua, hijau muda, bisa langsung hijau apa aja, hanya sebagai hiasan rumputnya nanti ya. Bila sudah, selanjutnya kita padatkan semua, baik yang hijau maupun yang ikan koinya. Kita beralih membuat adonan utama. 1 bungkus agar-agar plain, mereknya bebas, bisa pakai merek apa saja. Selanjutnya 5 gram atau setengah bungkus Nutrijel plain. Bila sudah, tambahkan 10 sendok makan atau 150 gram gula pasir. Kita aduk hingga tercampur merata, kemudian tambahkan 1200 ml susu cair, bisa pakai susu cair UHT full cream, UHT biasa, susu bubuk atau creamer kental manis yang dicairkan. Berapa takarannya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Selanjutnya ini kita aduk-aduk menggunakan whisker dahulu. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita larutkan dahulu ya gula-gulanya. Bila dirasa gula-gulanya ini udah larut sempurna, kita bisa mengganti mengaduknya menggunakan sendok sayur saja agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa di permukaan. Nah, ini harus standby, selalu kita aduk dari awal sampai mendidih ya teman-teman. Bila sudah mendidih, matikan apinya, terus aduk, jangan langsung ditinggal. Harus masih diaduk-aduk untuk mengurangi uap-uap panas dan busa-busa yang ditimbulkan akibat kita aduk-aduk tadi ya. Biar berkurang dan uap-uap panasnya itu keluar. Kita biarkan dulu. Siapkan 3 wadah jika teman-teman ingin membuat 3 warna atau 3 rasa. Bila ingin lebih dari ini, siapkan lebih dari, atau mau buat 1 rasa 1 warna aja juga boleh. Ini kita bagi rata, saya bagi rata sama banyak, saya kira-kira aja ya pakai cara seperti ini. Selanjutnya bila sudah kita bagi rata, kita akan kasih 3 rasa atau 3 warna. Sesuaikan dengan selera teman-teman. Untuk rasa, bila pakai perasa, bisa pakai pasta, bisa pakai bubuk minuman pop es, bisa pakai nutrisari atau pop es ya. Kalau pakai ini, sesuaikan lagi tingkat kemanisannya ya. Di sini saya hanya pakai pewarna aja karena ini adalah request ibu kantin sekolah. Jadi untuk anak-anak di TK dan SD itu kalau jajannya di kantin itu tidak boleh ada pemanis buatan, tidak boleh ada bubuk-bubuk minuman. Karena memang sekolahnya peraturannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuaikan lagi dengan customernya. Apakah boleh pakai bubuk minuman, apakah boleh pakai nutrisari, pop es dan lain sebagainya ya. Karena ini saya nggak boleh pakai itu semua, dan memang selalu seperti ini buat anak-anak lebih aman. Jadi hanya pakai pewarna makanan aja secukupnya. Nah seperti ini untuk membuat warna ungunya saya kasih percampuran warna pink dan warna biru. Bila teman-teman pakai pop es, bisa pakai pop es rasa anggur, rasa permen karet untuk yang biru, yang hijau bisa kasih warna atau rasa melon. Dicoba setengah saset aja masing-masing jika pakai bubuk minuman, karena kita sudah menambahkan gulanya tadi. Atau kalau dari awal sudah rencana mau pakai pop es dan nutrisari, maka gulanya dikurangi ya. Nah ini udah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian kita akan ambil Mika. Di sini saya pakai Mika 6GS VIP. Kenapa kok ada tulisannya 6GS VIP? Itu jenis Mika yang tebal teman-teman dan bagus. Jadi kualitasnya juga aman ya buat anak-anak, buat kita. Jadi pilih kualitasnya Mika yang bagus. Udah selesai, kita padatkan. Nah ini sudah padat sempurna.
Selanjutnya kita akan beralih ke ikan koinya. Nah, cara melepaskannya sangat mudah. Kita tusuk bagian ekornya dan kita bisa ambil dengan mudah. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan dari kepala, tapi jadi bagian ekornya. Nah, seperti ini ya. Kita ngambilnya dari bagian ekor dan pelan-pelan seperti ini. Kita lakukan hingga selesai dan pastikan tangan kita bersih. Selanjutnya kita akan pasang bagian mata. Untuk bagian mata di sini saya menggunakan biji selasih disangrai bila ingin selasihnya udah keadaan matang, atau mau pakai biji selasih yang mentah juga aman aja teman-teman. Jika khawatir bisa disangrai dulu sebentar ya. Dengan cara ini maka bagian matanya itu akan awet, tidak akan blobor seperti itu. Kalau untuk ikan koi memang lebih tepatnya pakai mata dengan teknik ini ya teman-teman. Kita letakkan di bagian mata, kemudian kita dorong atau kita tekan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate yang sudah kita potong lancipnya, atau gunakan yang bagian tidak lancip, bagian tumpul, biar lebih mudah memasukkannya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Mudah sekali, pasti teman-teman bisa ya. Nah, seperti ini. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya kita akan beralih untuk proses mewarnai ikan koinya. Untuk mewarnainya di sini saya pakai metode mewarnai manual. Jadi tidak di adonan ikannya, tapi saya warnai langsung pakai kuas atau pakai cotton bud. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan. Teman-teman boleh memakai teknik mewarnai yang mana ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Selanjutnya saya akan ambil pewarna merah. Saya pakai cotton bud, saya celupkan ke pewarna. Kemudian kita bisa membuat motif sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita memakai metode mewarnai manual, jadi mewarnainya sebaiknya itu mendekati waktu antar aja. Atau kalau teman-teman buat hiasan atau adonannya itu malam dan mau diantar ke kantin pagi, sebaiknya sih mewarnainya dari habis subuh gitu ya, dan baru kita pasang untuk ikannya biar ikannya masih cantik. Nah, ini saya warnai seperti ini. Untuk mewarnainya, pemilihan warna sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya warnainya dengan warna merah, oranye dan hitam. Nah, agar ini mewarnai dengan teknik ini itu harus hati-hati mengambil pewarnanya, jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti hasilnya akan blobor di atas tubuh ikan koinya dan hasilnya nanti akan berantakan dan kurang rapi. Jadi ambil pewarnanya jangan sampai kebanyakan, sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini ya, bisa diikuti. Kita lakukan hingga semuanya selesai dan ini dia hasilnya. Cantik banget teman-teman, mirip banget dengan warna ikan koi ya. Selanjutnya kita akan pasang. Nah, ini tadi adonan hijaunya yang sudah kita padatkan akan kita parut menggunakan parutan keju. Ini akan kita gunakan sebagai hiasan rumput tanah atau rumput di tepi kolam, seperti itu ya judulnya. Caranya sangat mudah, kita ambil dan kita parut-parut aja. Untuk marutnya jangan diparut memanjang teman-teman, tapi pendek-pendek aja seperti ini agar hasilnya itu lebih bagus. Nah, kita lakukan ya seperti ini dan kita lakukan hingga semuanya selesai. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Bila sudah selesai, selanjutnya kita akan pasang hiasan-hiasannya. Kita mulai dengan memasang ikan koinya. Mau diposisikan seperti apa? Bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Mau dihadapkan kepalanya di bawah, kepalanya di atas, mau menyamping, sesuaikan aja dengan kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya bila sudah, kita tambahkan di pinggirnya
hiasan rumput ini, rumput tanah, kita ibaratkan rumput di tepi kolam seperti itu ya, seperti ini. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Bila sudah, kita akan kasih hiasan bunga. Untuk bunganya ini tidak harus sama pakai gum paste seperti ini, bisa pakai bunga dari puding juga bila punya hiasan atau cetakan bunga kecil. Nah seperti ini, usahakan kalau pakai bunga permen ini teman-teman pakai warna yang tidak merah tua ya, karena warna merah tua itu rawan luntur. Nah di sini saya gunakan warna putih, kuning, pink, ungu muda seperti ini. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Bila sekarang kita akan bikin adonan perekatnya, setengah sendok teh agar-agar plain. Usahakan dari agar-agar aja teman-teman, jangan dari jelly agar hasilnya lebih merekat ya. Kecuali kalau kita bikin ikan koi dengan metode gelembung, itu perekatnya menggunakan jelly. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 100 ml air putih. Kita aduk dan kita masak adonan perekat ini hingga benar-benar mendidih menggunakan api sedang saja. Kita larutkan hingga benar-benar larut. Usahakan untuk perekat ini gulanya juga putih bersih ya teman-teman, agar dia tidak terlihat. Kalau gulanya coklat nanti akan kecoklatan dan menambah kurang cantik hasil akhirnya nanti ya. Ini kita didihkan, kita masak hingga mendidih, kemudian kita hilangkan uap panasnya dulu, biarkan hangat. Bila sudah hangat baru kita siramkan ke puding kita. Cara menyiramkannya pun jangan langsung di atas tubuh ikan koinya atau di atas hiasan, apalagi permen bunganya ya teman-teman, karena nanti langsung akan patah, akan hancur permennya. Atau kalau disiram di atas tubuh ikan koi, apalagi kita menggunakan metode mewarnai yang manual seperti ini, nanti pewarnanya akan mudah luntur. Jadi untuk nyiram adonan perekatnya, siram di sisi-sisi atau di seputaran badan ikan koinya dan di seputaran hiasannya. Bila sudah selesai, kita biarkan adonan perekatnya ini dingin dulu, baru boleh kita tutup dan kita kasih stiker bila suka. Nah demikian tutorial kita hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi, bermanfaat buat teman-teman semua, terutama pejuang nafkah. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Tunggu video-video selanjutnya dari Cooking Mama Hanif. Tetap stay tune ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Jangan beranjak dulu karena resep yang ketiga tak kalah cantiknya. Siapkan pan atau panci, kita akan bikin adonan bebeknya dahulu setengah bungkus agar-agar plain, kurang lebih 3,5 gram teman-teman. Bila sudah, kita tambahkan dengan Nutrijel plain agar hasil puding hiasannya lebih lentur dan tidak mudah patah, sebanyak setengah sendok teh saja. Bila sudah, kita masukkan. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan lagi dengan gula. Untuk penambahan gulanya, bila teman-teman ada, pakai gula yang berwarna putih ya teman-teman. Gulanya sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan 250 ml air dan kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini adalah adonan hiasan, bisa juga resep ini digunakan untuk hiasan-hiasan puding yang lainnya. Misalnya mau bikin puding tar yang ada hiasannya, bisa pakai juga resep adonan ini. Selanjutnya kita pindahkan ke atas kompor dan kita nyalakan api sedang, kita masak. Kita aduk-aduk hingga mendidih ya teman-teman. Bila dirasa sudah cukup larut, kita bisa mengganti mengaduknya menggunakan sendok sayur atau sendok sup seperti ini, agar adonannya tidak menempel di dasar panci. Bila sudah mendidih, selanjutnya
matikan api, aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan busa-busa dan mengurangi uap panasnya. Selanjutnya kita ambil sebanyak 200 ml, kita sisakan di dalam panci 50 ml ya teman-teman. Nanti akan kita tambahkan air 50 ml lagi untuk adonan perekat. Selanjutnya tambahkan 1 saset atau 38 sampai 40 gram kental manis putih. Ini saya kira-kira aja. Selanjutnya karena pudingnya nanti ada yang berwarna kuning dan bebek itu berwarna kuning, maka akan saya buat sebagian bebeknya berwarna hijau agar nanti bebeknya tidak kuning kemudian pudingnya kuning, nanti bebeknya nggak terlihat ya. Nah ini saya ambil sebagian sebanyak 50-an mili dan saya tambahkan pewarna hijau muda. Ini akan saya buat untuk bebek berwarna hijau, nanti yang akan saya letakkan di puding yang berwarna kuning biar bebeknya tetap terlihat ya teman-teman. Nah ini kita aduk. Bila sudah kita aduk seperti ini, selanjutnya kita ambil cetakan bebek. Untuk cetakan bebeknya di sini saya pakai cetakan yang berbahan mika. Nah, karena kita pakai yang berbahan mika bukan silikon, maka nuangnya tunggu adonannya agak berkurang uap panasnya. Jangan langsung habis mendidih terus dituang ya. Nanti cetakan mikanya akan rusak, dia akan berkerut dan dia akan rusak teman-teman. Nah selanjutnya bila sudah cukup hangat, boleh kita tuang ke dalam cetakan seperti ini ya. Nah seperti ini. Selanjutnya yang di dalam mangkok akan saya kasih warna kuning muda karena bebeknya akan kita warnai kuning ya teman-teman. Seperti hiasan-hiasan yang lain biasanya bebek dikasih warna kuning muda. Nah seperti ini, kita hilangkan dulu uap-uap panasnya hingga cukup aman, kita tuang ke dalam cetakan. Untuk link pembelian cetakannya nanti bisa diklik di selengkapnya di bawah judul, nanti ada kolom deskripsi, di situ saya sertakan untuk link pembeliannya, bisa check out sendiri ya teman-teman. Selanjutnya bila sudah ini kita cetak, karena hasil puding kita kali ini satu bungkus menghasilkan 50 cup, maka kita bikin bebeknya sebanyak 50 bebek. Nah sudah selesai, kita padatkan hingga benar-benar padat. Sekarang kita bikin pudingnya. Satu bungkus 7 gram agar-agar plain, 5 sendok makan gula. Bila nggak suka manis bisa dikurangi ya atau di skip. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Gunanya apa? Tepung maizena ini agar kandungan airnya bisa lebih diikat dan tidak mudah berair juga. Selanjutnya kita aduk merata. Bila sudah kita aduk merata, selanjutnya tambahkan juga secukupnya atau sejumput garam atau 1/4 sendok teh ya. Bila sudah, kita akan tambahkan dengan krimer kental manis. Untuk krimer kental manisnya di sini saya pakai merek ini. Teman-teman bisa pakai merek yang lainnya. Kita masukkan, ini saya timbang sebanyak 250 gram ya teman-teman. Bila sudah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk airnya. Karena di sini kita bikin puding silky, maka airnya sebanyak 2 liter. Nah, ini udah kita masukkan. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan larut dengan sempurna. Gula-gulanya juga larut. Nah, sebelum kita ambil adonan harus selalu diaduk-aduk teman-teman agar tidak mengendap untuk tepung maizena dan agar-agar juga gulanya. Pertama kita ambil adonan sebanyak 450 ml. Gunakan gelas ukur agar lebih tepat, usahakan tidak kurang dan tidak lebih ya. Jadi pas 450 ml. Selanjutnya kita ambil pan dan kita masak
adonan pertama 450 ml ini kita nyalakan api dan kita aduk-aduk, kita masak hingga benar-benar mendidih. Pasti nih ada teman-teman ada pertanyaan, bagaimana kalau bikin satu rasa, apakah boleh dimasak sekaligus 2 liter? Sebaiknya jangan ya teman-teman, walaupun satu rasa jangan dimasak 1-2 liter sekaligus, nanti hasilnya tidak akan jadi 50 cup tapi hasilnya akan berkurang. Itu karena penguapan saat proses memasak, jika bahannya banyak penguapannya juga banyak. Nah, ini udah mendidih. Selanjutnya bila sudah mendidih, di sini saya matikan api, kemudian akan saya tambahkan dengan pop es. Nah, di sini untuk pop esnya, bila teman-teman customernya alergi dengan pop es seperti itu ya, mungkin anak-anak, boleh diganti dengan pewarna aja, boleh diganti dengan sirup, boleh juga diganti dengan pewarna atau pasta. Nah, di sini saya masukkan karena ini warna pinknya masih pucat, saya tambahkan beberapa tetes pewarna rose pink seperti ini. Kita aduk-aduk kembali. Bila sudah, selanjutnya kita tuang menggunakan gelas ukur. Nah, seperti ini ya. Jadi itu tadi ya teman-teman penjelasannya kenapa walaupun satu rasa nggak boleh dimasak sekaligus, karena hasilnya nanti akan berbeda, penguapannya lebih banyak. Jadi walaupun satu rasa, usahakan masaknya juga per 450 ml agar hasilnya bisa 50 cup dan bisa juga lebih 50 sampai 54. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil 10 cup, ukuran cupnya 50 ml, kemudian kita bagi rata untuk 10 cup. Selanjutnya kita padatkan. Ambil lagi adonan sebanyak 450 ml. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum mengambil adonan agar tepung maizena dan tepung agar-agar juga gulanya itu tercampur merata di semua adonan yang kita ambil ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan sama. Selanjutnya ini kita ambil sama seperti tadi 450 ml. Usahakan tidak kurang dan tidak lebih. Kita masak di pan yang sama, di panci yang tadi kita gunakan. Kita aduk-aduk dan kita masak hingga benar-benar mendidih ya. Bila sudah mendidih, selanjutnya matikan api, kemudian kita akan tambahkan untuk rasa yang kedua. Di sini saya pakai rasa melon, teman-teman. Ini adalah pop es rasa melon. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, seperti ini karena warna hijaunya masih pucat, maka di sini saya tambahkan pewarna hijau muda secukupnya biar warnanya lebih cantik. Nah, seperti ini. Bila sudah, selanjutnya kita bisa pindahkan ke dalam gelas ukur lagi. Bila sudah, kita bisa ambil lagi untuk gelas atau cupnya. Cupnya sebanyak 10 lagi ya teman-teman. Jadi ini sudah 20 ya. Kita bagi rata, kemudian bila ada gelembung-gelembung di atas permukaan pudingnya, kita pecahkan gelembungnya. Baru kemudian kita sisihkan untuk kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu dengan rasa yang berbeda. Ini kita sisihkan bila sudah. Selanjutnya kita ambil lagi adonan yang ketiga sebanyak 450 ml lagi, dan ingat harus selalu diaduk-aduk seperti ini sebelum kita ambil adonan. Selanjutnya bila sudah, kita masak lagi menggunakan panci yang sama aja. Bila sudah, kita nyalakan api, kita aduk-aduk hingga adonannya mendidih dengan sempurna.
Bila sudah mendidih, matikan apinya. Kemudian di sini saya akan bikin warna atau rasa yang ketiga ya teman-teman. Untuk rasanya bisa diganti sesuaikan dengan selera ya. Nah, di sini saya pakai rasa jeruk. Nah, karena pop es rasa jeruk itu tidak ada, maka di sini saya pakai Nutrisari rasa jeruk manis. Kita masukkan dan kita aduk-aduk. Bila sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya kita akan tuang lagi ke dalam gelas ukur. Bila sudah, sekarang kita ambil cupnya sebanyak 10 lagi. Jadi totalnya sudah 30 ya teman-teman. Kita tuang, kita bagi rata. Bila sudah ada gelembung di atas permukaan, bisa dipecahkan seperti ini menggunakan tusuk sate dan kita padatkan. Selanjutnya kita ambil adonan yang keempat. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur merata. Kita ambil 450 ml lagi dan kita masak menggunakan pan yang tadi kita gunakan. Kita nyalakan api dan kita masak hingga benar-benar mendidih. Bila sudah mendidih, selanjutnya aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita ambil rasa yang keempat, yaitu rasa vanilla blue. Teman-teman bisa ganti dengan rasa blueberry, dengan rasa permen karet juga ya kalau warna biru. Kita aduk hingga tercampur merata. Ini tanpa ada tambahan pewarna ya teman-teman, karena warnanya sudah cantik. Selanjutnya kita tuang lagi menggunakan gelas ukur. Bila sudah, kita ambil cup lagi 10 buah. Jadi totalnya sudah 40 ya teman-teman. Kita tuang dan kita bagi rata. Kita letuskan bila ada gelembung-gelembung di permukaan pudingnya. Selanjutnya bila sudah kita sisihkan. Nah, ini adonan yang terakhir teman-teman, tepat di 450 ml. Kita tuang ke dalam panci dan kita masak seperti yang awal-awal tadi dengan cara yang sama. Bila sudah mendidih, kita matikan api. Selanjutnya kita akan ambil untuk bubuk minuman yang terakhir atau yang nomor 5. Di sini saya pakai pop es rasa coklat. Pop esnya yang model pop es aktif ya. Boleh pakai yang biasa juga. Ini kita aduk hingga tercampur merata. Bila sudah, selanjutnya kita akan tuang lagi ke dalam gelas ukur dan akan kita bagi rata untuk cup-cup kecil ya. Kita bagi rata. Bila ada gelembung yang berlebihan bisa dibuang dulu teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan bagi rata dan totalnya sudah 50 cup ya teman-teman. Nah, semuanya kita padatkan. Jangan lupa diletuskan bila ada gelembung yang muncul di permukaan puding. Dan sekarang sambil menunggu padat, kita akan lanjutkan ke bebeknya. Kita keluarkan bebeknya dari cetakan. Caranya sangat mudah, bisa dilihat di video ya. Cara mengeluarkannya seperti itu, dari bagian ekor ya teman-teman. Nah, dari bagian ekornya sangat mudah ya. Kita selesaikan. Nah, ini hasilnya. Bila sudah, kita akan pasang untuk bagian mata. Seperti biasa, untuk bagian mata saya menggunakan biji selasi yang sudah disangrai.
kita letakkan di bagian mata dan kita tekan menggunakan tusuk sate yang bagian tumpul, jangan yang bagian lancip ya teman-teman, karena akan lebih sulit. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai hasilnya, matanya sudah semua. Sekarang kita akan mewarnai untuk bagian paruh dan sayap di sampingnya dengan warna merah tua. Nah, seperti ini. Bisa pakai kuas kecil, kalau nggak ada bisa pakai cotton bud seperti Mama Hanif seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini, kita lakukan hingga semuanya selesai. Bila sudah selesai, pudingnya sudah padat, kita bisa letakkan bebeknya ke dalam cup pudingnya. Kita letakkan satu persatu seperti ini. Ini lucu-lucu banget teman-teman, anak-anak tuh suka banget, apalagi pudingnya dengan berbagai rasa buah juga. Nah, untuk yang hijau saya letakkan di puding yang berwarna kuning. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita kasih adonan perekat, kemudian kasih telur. Nah, di sini saya kasih telurnya ini 2 biji, bisa juga dikasih 3 biji seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai permen crispy ball. Nah, saya kasih 2-2 aja ya telurnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, lucu banget. Untuk perekatnya tadi yang dipanci dipanaskan dahulu, kemudian tambahkan dengan air 50 ml biar lebih encer. Kemudian bila kurang manis bisa ditambah gula juga. Kemudian dimasak seperti biasa hingga mencair. Selanjutnya biarkan hangat, baru kita tuang ke bebeknya seperti ini. Untuk tuangnya di samping-samping bebeknya aja ya, jangan di atas badan bebeknya, apalagi di warna yang merah itu. Nah, hasilnya seperti ini. Bila perekatnya udah dingin bisa ditutup dan dijual. Ini sangat nikmat dinikmati saat dingin. Nah, demikian tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tunggu resep, tutorial, dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan. Tetap stay tune bersama Cooking Mama Hanif. Tunggu resep-resep selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.